Nggih apa? Dalam ati babal jannati. Gak dibaca? Oh, karena maf'ul bih. Ati, saya mendatangi. Baba itu posisinya sebagai objek dalam ilmu nahwu, namanya maf'ul bih, posisinya sebagai mudhaf. Ngoten apa? Nggih, al jannati mudhafun ilaih. Karena sing ngomong niki Nabi langsung apa? Nggih. Mboten dibaca rafa kecuali utiya babul jannati. Ngoten. Nggih. Nggih, leres. Makanya tereng wancine teng nahus radi anu apa? Duh. Nggih, anak-anak ini kayaknya ngambek ini. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, i'til ma'ruf. Ya, wajtanibil munkar. I'til ma'ruf. I'ti al ma'ruf, datangilah perbuatan-perbuatan yang baik. Al ma'ruf. Al ma'ruf itu kebaikan yang dipahami bersama. Ngoten nggih? Dari kata arafa. Arafa ya'rifu arafatan. Wa ma'rifatan fawa arif. Arif itu orang yang mengetahui. Wadaka ma'ruf. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dimaklumi bersama. Wajtanibil munkar, kata Nabi, hindari kemungkaran, perbuatan tercela. Wandur ma yu'jibu udhunaka ayyakula lakal qaumu idza kumta min indihim fa'tihi. Wandur ma yu'jibu udhunak, dan lihatlah dari perkataan itu yang menyenangkan telingamu. Jadi carilah kebaikan dan sampaikan apa yang kamu dengar dari yang baik. Yu'jibu udhunaka ayyakula lakal qaum idza kumta min indihim fa'tihi. Jadi kalau menurutmu baik, sampaikan kepada orang lain. Karena ketika kamu merasa bahwa perkataan itu baik dan disampaikan ke orang, biasanya juga enak. Fa'tihi wanduril ladzi takrah. Lihatlah juga dari perkataan itu, anak-anak, ini rumus bagaimana kita menyikapi omongan. Ya. Wanduril ladzi takrah. Lihatlah juga dari perkataan yang tidak menyenangkan kamu. Takroh itu dari kata kariha, yakrahu. Ayyakula lakal qaumu idza kumta min indim fajtanibhu. Jadi ketika kaum itu berkata kepadamu bahwa hal itu jelek dan menurut kamu juga jelek, maka fajtanibhu, hindarilah untuk disampaikan kepada orang lain. Ini menurut kita saja sudah nggak baik, tidak usah disampaikan kepada orang lain. Undur, lihatlah yang baik saja, sampaikan. Karena rata-rata orang itu senang kepada kebaikan yang sifatnya menggembirakan. Jangan kola wakilah, perkataannya belum jelas, terus kemudian kita sampaikan saja, walaupun mungkin yang mendengarkan tidak akan senang. Ini juga gitu. Jadi esensi dari perkataannya. Yang kedua juga lihat juga kepada siapa kita bicara. Kalau sekiranya orang itu nggak senang, ya tidak usah disampaikan saja. Kan bisa melihat kadang, okay? Jadi ini penting. Jadi kalau ada ungkapan undur maqalah wala tandur mangqalah, itu betul. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan, walaupun kadang yang mengatakan itu juga penting. Karena semakin tinggi yang memerintah, siapa yang ngomong, itu kadang menentukan ke kualitas pembicaraan. Baik. Sekarang ini babnya santri. Hadis ketiga. Afatul ilmi. Penyakitnya ilmu itu. Nah, ini
kalian ini kan belajar ya, jadi santri, jadi pelajar. Itu penyakitnya kata Nabi ada di an-nisyan, lupa. Nisyan. Coba sebutkan nama-nama putra Nabi. Lupa Ustaz. Kemarin ingat, sekarang lupa Ustaz. Berarti kena penyakit ilmu alias lupa. Kalau lupa-lupa ingat, masih ingat nanti terakhirnya. Kalau ingat-ingat lupa, itu bahaya. Apa mana sering lupa. Lupa itu penyakitnya ilmu. Makanya biar nggak lupa, baca doa santri ya. Allahumma, ayo ikuti. Fafahamnaha. Afwan. Allahumma rzuqni. Ayo. Fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Diingat ya, Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Nah, itu artinya gini Dek, kalau nggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah berikan rizki kepada kami berupa pemahamannya para nabi. Para nabi itu salah satu kelebihannya anak-anak diberi pemahaman, ilmu dan hikmah oleh Allah. Ada itu di ayat itu, fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma. Jadi pemahamannya para nabi, wa hifdzal mursalin dan hafalannya para utusan, wa ilhamal malaikatil muqarrabin dan ilham yang diberikan kepada para malaikat yang senantiasa dekat pada Allah. Jadi kalau sering lupa itu penyakit. Afatul ilmi an nisyan. Makanya jangan tinggalkan doa itu. Bahkan ada doa lain itu, Allahumma ini kalau udah belajar itu, astaudi'uka ilmi ilaika ya Allah fardudhu alayya inda hajati ilaih. Ya Allah, tak titip ilmuku ke jenengan, kembalikan nanti kepadaku ketika aku membutuhkannya. Itu salah satu juga doa biar kita tidak mudah lupa. Karena lupa itu penyakit. Penyakitnya siapa? Penyakitnya orang yang belajar. Wa idha'atu an tuhadditsa bihi ghaira ahli. Termasuk menyia-nyiakan ilmu adalah berbicara an tuhadditsa bihi, kamu berbicara ghaira ahlihi, ya, yang bukan pada ahlinya, ghaira ahlihi. Karena orang kalau sudah bukan ahlinya ngomong, atau kamu nanya kepada yang bukan ahlinya, bukan dapat ilmu, dapat pengawuran. Dapat apa? Ngawur alias ngawur. Mau nanya ke kesehatan, ahlinya itu siapa? Dokter, perawat. Kalau mau nanya tentang bangunan, iki butuh semen sekian, nanyanya ke Ustadz Suparman apa enggak? Bangunan ini diperkirakan butuh semen sekian, jenengan ikutin apa boten perintah kula? Jangan, bahaya. Bisa nanti rugi jenengan, sudah kadung beli banyak gak terpakai. Tanya ke tukang bangunan atau arsiteknya. Nah, pokoknya segala sesuatu perlu ahlinya, expert. Adik-adik saya harapkan nanti jadi expert. Ya, ada yang pakar matematika, pakar fisika, pakar kimia. Harus ada yang jadi pakar-pakar, ya, karena kalau pakar itu berarti kompeten. Apa? Kompeten. Baik. Ada pertanyaan? Gak ada? Saya lanjutkan. Hadis keempat. Afatuddin. Kalau tadi penyakitnya ilmu lupa, sekarang penyakitnya agama. Lenyapnya agama itu oleh sebab salasah. Ada 3 hal yang menyebabkan agama ini nilai-nilainya berkurang. Ya, agama Islam itu akan tegak selama di situ ada yang terus memperjuangkan. Kalau 3 ini hadir, bukan malah menyebabkan agama kita ini tambah maju. Posisinya memang ya'lu wala yu'la alaih,
Ya, agama Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi, tapi kalau tidak ada yang peduli, maka nilai-nilainya akan merosot. Siapa yang menyebabkan lenyap agama itu? Satu, faqihun fajirun. Orang yang faqih, yang pandai ilmu agama tetapi durhaka, fajir. Sudah ngerti, misalkan tahu dalilnya bahwa khamr itu dilarang. Innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaiton. Di Al-Qur'an kan khamr yang disebut. Nek brandy, whisky, alkohol tidak, misal dia buat dalil sendiri. Alim tetapi dia ngombe. Terus kemudian alim dia ngerti tetapi dia malah judi. Judi, yes, misal. Judi, yes. Padahal kata Bung Haji Romai Rama, judi, net, menjanjikan kemenangan. Janjinya kemenangan, tapi walaupun menang panas, gak menang tambah parah. Nah, ulamanya ikut judi, ya, misal anak-anak kan sedikit Ustaz, gak peduli sedikit banyak. Kalau sudah ikut, alamat wong posisi ulama itu, wong fakih itu anak-anak lentera lampu ini. Kalau lampu ini mati gimana? Dunia itu gelap. Makanya kalau ulama sudah macam-macam politik diurus, memang iya kadang perlu, tapi tidak semuanya ulama itu harus terjun ke politik. Ada yang harus seperti Mbah Maimun Zubair, tapi kalau semua ngurus politik itu nanti bukan pada pakemnya, nanti biarkan yang ahli saja. Yang kedua, imamun jair. Jadi yang pertama tadi yang menjadi penyakitnya agama, ahli agama tetapi durhaka. Yang kedua adalah imam, seorang pemimpin yang jair, jahat. Pemimpin yang jahat. Itu pemimpin itu ketika merintah itu gampang. Perintahnya baik, tanda tangannya ketika dia tanda tangani untuk kebaikan itu akan mempengaruhi sekian banyak masyarakat. Tetapi tanda tangannya jelek, misalkan ada izin pelegalan minuman keras, izin ke beliaunya ditandatangani, oke, gak apa-apa. Tanda tangannya parah, bisa menyebabkan mafsadah. Tapi kalau tanda tangannya untuk kebaikan, luar biasa. Perintahnya orang yang punya kekuasaan itu mulia deh. Makanya saya harapkan nanti santri Baitul Mukmin kalau bisa nanti jadi 4 lah. 1, siapa yang pengen jadi orang ulama? Ulama, wong-wong alim, kiai, bu nyai, ustad, ustadzah, akademisi, dosen. Siapa? Harus ada ya. Tak dengano, kelihatan badoe nyonyor-nyonyor, ya. Terutama yang hadir ini, ulama. Yang kedua, Dek, yang bisa berperan di masyarakat itu adalah aghnia. Orang yang punya uang, wong sugih tapi baik, ya. Ya. Karena tanpa uang itu bingung. Ya, money is not everything, but everything without money is nonsense, ya. Kalau bisa yang ketiga, jadi orang yang punya pangkat. Jadi apa? Umara. Yang pertama ulama, yang kedua aghnia, wong sugih. Ya. Kalau bisa yang ketiga, nggak bisa ini jadi yang ketiga, apa itu? Jadi umara. Perintahnya itu berarti, ya. Di Sidoarjo ini bisa dirubah kebijakan yang nggak baik kalau Pak Bupati menginstruksikan yang berbeda, yang memang untuk kemaslahatan. Tapi kalau misalkan instruksinya naudzubillah kurang baik, wah itu akan semuanya dampaknya akan terasa oleh bawahannya, umara. Atau jadi yang keempat, kita jadi orang-orang yang punya kekuatan. Ya tentunya kita para pemuda itu anak-anak kekuatannya punya, ya. Di Al-Qur'an itu dinyatakan fa inna khaira man istajartal qawiyul amin.
Orang yang baik itu yang dipekerjakan yang kuat dan amanah. Baik, itu. Jadi pemimpin yang jahat itu bahaya. Yang ketiga adalah mujtahidun jahil. Orang yang bersungguh-sungguh, yang mujtahid tetapi gak ada ilmunya. Jahil, bodoh. Itu bahaya juga. Karena dia melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmunya, cuman dia semangat. Ini bahaya juga, tanpa rim kadang. Kalau punya ilmu kan bedanya, anak-anak orang punya ilmu tidurnya aja itu bisa lebih hebat daripada ahli ibadah yang nggak punya ilmu. Makanya mujtahidun jahil itu bahaya juga. Kan paling tidak ikhtiar harus dapat pahala 1. Iya kalau itu baik, tapi yang diperjuangkan itu nggak baik. Itu bahaya. Mujtahidun jahil. Jadi faqihun fajir, imamun jair, mujtahidun jahil, bahaya. Nah, yang kelima hadis terakhir niki nggih. Ayatul munafiki salasun. Ciri ayatul munafiki salasatun. Ciri orang munafik ada 3. Dan ini insyaallah adik-adik sudah hafal. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jika berkata dia dusta, idza wa'ada berjanji ingkar, wa idza tumina khana ketika diberi kepercayaan, diberi amanah dia hianat. Kalau ini sering kita lihat pada seseorang, minimal dia sudah ada tanda bahwa dia orang munafik. Kalau sekali bohong, mungkin sekali 2 kali ya, masih dimaklumi lah. Tapi kalau sudah berkali-kali bohong, sebutannya adalah pembohong. Biasanya kalau orang sering kali sudah ditipu gitu gak akan dipercaya. Makanya jangan sampai berdusta. Kadzabah. Nabi itu punya sifat siddiq. Apa? Siddiq. Gampang untuk dapatkan hati di masyarakat itu, dapat kepercayaan dari orang itu. Anak-anak, tolonglah belajar agar kita punya sifat jujur. Kan katanya jujur hancur, Ustaz. Tidak. Jujur itu subur. Jujur itu subur. Bahkan semua orang senang, ya, termasuk jujur kacang hijau. Hah? Bubur ya, oh berarti nggak ngantuk. Ya. Jujur, jangan sampai bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji upayakan tepati, ya. Karena janji itu hutang, ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Jadi tepati sebisa mungkin. Wa idza tumina diberi amanah dia hianat. Jadi jangan sampai mengkhianati amanah yang diberikan. Kita punya tanggung jawab dalam hidup. Adik-adik diberikan amanah oleh orang tua, ya, jalani. Jadi sebenarnya kita pendidikan kepemimpinan itu salah satunya adalah ketika diberi amanah melaksanakan. Karena kata Nabi, masing-masing kita itu pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab. Kita masing-masing punya amanah, laksanakan amanah itu, insya Allah kita di hadapan Allah termasuk orang yang bisa menjalankan amanah dengan baik, ya. Itu saja mungkin untuk kajian malam hari ini. Nomor 5, berarti pertemuan 2 kali berikutnya nanti kajian hadis nomor 6 sampai nomor sekian. Ngajinya dari huruf alif, ya. Kita sudahlah alif itu mudah-mudahan hafal dikit-dikit, dan doakan anak-anak biar kita semua bisa melaksanakan minimal 1-2, syukur-syukur semuanya. Jadi kita memang untuk berbuat baik itu tidak mudah. Saya sampaikan, silakan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari hadis 1 sampai 5. Yang pertama tadi tentang orang yang pertama kali masuk surga. Yang kedua tentang bagaimana menyampaikan suatu perkataan. Yang ketiga penyakit ilmu. Keempat adalah penyakit agama. Yang kelima ciri orang munafik. Ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Kurang lebih petunjuk bagi kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, dan kita melakukannya dengan sepenuh ilmu, sepenuh keyakinan, sehingga apa yang kita lakukan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakatil Fatihah. Ya na'budu wa ya nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.